Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera. Pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Umum Pak Harif dan juga Ketua Satgas Pak Jajat dan tim Pak Erwin yang dengan luar biasa menghimpun para expert dari seluruh himpunan dan juga kolegium untuk bisa berbagi tentang apa yang bisa dilakukan dari masing-masing keilmuan untuk saling melindungi dan saling mendukung dan bisa bermanfaat maksimal kepada masyarakat Indonesia secara luas. Next slide, Pak. Ya, dari data yang saya dapatkan di COVID-19 pemerintah, memang kita lihat ada kecenderungan mulai terjadi penurunan angka baik yang terkonfirmasi maupun yang meninggal, dan terjadi peningkatan kecenderungan untuk pasien-pasien sembuh. Next slide, Pak. Nah, ini pun bisa kita lihat, kita perlu bergembira bahwa pasien-pasien yang sembuh pun makin hari makin meningkat, karena memang itu tidak lepas dari peran teman-teman sejawat, perawat seluruh Indonesia di bawah PPNI yang telah bekerja keras dan tanpa lelah, tanpa pamrih. Saya sangat salut pada teman-teman semua. Teman-teman adalah pahlawan dan jihad ya, yang bisa membantu sejawat-sejawatnya bisa sembuh. Next. Nah, walaupun ini masih masih prediksi berdasarkan hitungan matematika ya, hitungan statistik, kita memang masih akan bisa dikatakan lama bagi kita yang sudah bosan melihat atau menghadapi kondisi ini, setiap hari harus berjibaku dengan kekuatan yang tidak main-main, kita harus berkorban, keluarga kita harus berkorban. Ya. Jadi kalau dikatakan berakhir 97% itu baru terjadi nanti 30 Mei, itu pun masih prediksi. Sedangkan berakhir 99% itu masih bulan Juni dan 100% masih nanti di bulan November. Next. Nah, dari sini sebenarnya kita patut merasa prihatin dengan kondisi teman-teman yang telah gugur. Ya, kalau masih sampai bulan November nanti, berapa lagi yang akan gugur? Apakah kita akan membiarkan ini terjadi? Tentu kita akan berupaya semaksimal mungkin, baik dari DPP sampai DPK harus saling bahu-membahu, saling mengisi untuk bisa bersinergi agar teman-teman yang sudah mengorbankan tenaganya dan waktunya itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penurunan angka kematian akibat COVID-19 ini. Next. Nah, permasalahan yang kita hadapi itu tentu sudah banyak sekali didiskusikan, terutama Pak Harif selaku Ketua Umum DPP PPNI telah membawa suara dari teman-teman perawat seluruh Indonesia bahwa memang masih ada permasalahan keterbatasan APD yang layak ya di beberapa rumah sakit. Dan tentu kita juga masih miris melihat tontonan di TV ya, rendahnya kedisiplinan masyarakat agar tidak terpapar atau memaparkan COVID-19 ini, dengan apa buktinya banyak yang masih nekat untuk pulang mudik. Lalu belum merata dan belum seragamnya pengetahuan serta keterampilan teman-teman sejawat ya dalam menggunakan maupun melepaskan APD. Dan belum lagi terbatasnya jumlah perawat yang bertugas ya, dan ini berdampak pada
exhausted atau kelelahan dari sejawat yang memang melakukan tugas mulianya. Dan karena mereka sudah exhausted, tentu dalam kondisi yang seperti itu mereka butuh ventilasi. Namun saudara-saudara maupun teman-teman yang lain yang kita akan ajak ventilasi atau bercerita tentu sangat terbatas waktunya karena memang masing-masing memiliki masalahnya. Dan dari sini memang kita melihat masih terbatasnya konseling bagi sejawat yang memang langsung berkenaan atau merawat pasien-pasien COVID-19. Dan masih juga banyak kasus pasien maupun keluarga yang tidak jujur atas keluhan yang disampaikan ketika berobat. Tentu ini mereka memiliki dalih ya, yang 1001 dalih untuk mereka mengatakan tidak jujur. Dan adanya rasa tidak nyaman perawat saat berdinas menggunakan APD lengkap, ya. Rasa tidak nyaman itu sangat bisa saya pahami ya. Beberapa foto-foto yang sudah di-share di grup Satgas itu menunjukkan betapa seseorang yang menggunakan APD lengkap itu bisa bermandikan keringat, basah kuyup, dan merasa tidak nyaman pada saat menggunakan itu. Ya. Dan prediksi masih panjangnya atau masih lamanya kondisi pandemi ini. Next. Slide berikutnya. Nah, dari pasien-pasien yang maupun keluarga yang tidak jujur itu memang sebenarnya kita perlu berhati-hati sebagai perawat bahwa setiap ada pasien yang masuk dengan keluhan batuk, walaupun mungkin mereka tidak jujur, kita tentu harus siap bahwa pasien yang kita hadapi ini kemungkinan besar adalah pasien yang memiliki atau sudah mengidap virus corona 19. Dan ini yang kita harus ketahui, dan mungkin nanti pemateri sesudah saya maupun hari-hari berikutnya akan banyak membahas mendalam tentang apa saja gejala yang muncul pada pasien-pasien yang sudah terinfeksi COVID-19. Next. Intinya adalah kita jangan hanya tergantung dari kejujuran pasien, kita juga harus memiliki kecerdasan dalam melihat keluhan-keluhan yang muncul atau dari cara kita melakukan pengkajian. Itu pun harus mampu mendapatkan data yang real. Misalnya, apakah Bapak atau Ibu memiliki riwayat demam? Ya, kalau mereka misalnya takut mengatakan bahwa dirinya demam, karena mereka akan nantinya dirujuk ke rumah sakit lain dan menjadi pingpongan ya, karena memang saya juga bisa memahami betapa rasa menjadi pasien atau keluarga pasien yang merasa dipingpong dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, sehingga mereka mungkin dari sini cenderung menutupi data-data yang penting. Nah, dan kalau kita lihat dari slide ini, kita melihat bahwa area Jabodetabek, Jawa Barat itu memang menjadi area yang sangat merah dibandingkan area-area yang lain. Sehingga memang teman-teman sejawat yang dari Jabodetabek dan Jawa Barat harus memiliki ekstra dalam segala hal, ekstra dalam keterampilan, ekstra dalam pengetahuan, ekstra dalam kekuatan fisik dan mental. Next. Nah, ini juga kita harus sadari bahwa memang ada banyak pasien yang dari usia yang masih balita maupun anak-anak, remaja, dewasa, tetapi kebanyakan adalah di atas 50-an yang menderita dan bahkan sampai meninggal. Next. Dari sini pun kelihatan bahwa pasien pria jauh lebih banyak daripada wanita, ya. Namun dari sejawat yang menjadi korban tertular, bahkan ada yang meninggal gugur akibat menjadi garda terdepan, tentu karena memang komunitas keperawatan terbanyak adalah perempuan, maka gambaran dalam kasus-kasus perawat yang terkena COVID-19 adalah kebanyakan adalah perempuan. Next. Nah, ini juga menjadi data penting bagi kita.
bagi orang-orang yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, ini pun memiliki risiko lebih tinggi daripada pasien-pasien yang lain yang tidak memiliki penyakit penyerta menjadi faktor komorbid pasien COVID-19. Next. Nah, ini menjadi slide saya yang terakhir. Jadi apa saja upaya yang perlu kita lakukan untuk optimalisasi penanganan COVID-19? Pertama, perawat harus jadi role model dalam penanganan COVID-19 ini. Ya, mohon maaf saya tidak menggunakan masker, bukan apa-apa, bukan saya tidak ingin jadi role model, tapi saya khawatir mulut saya, bahasa body language saya tidak terbaca. Dan karena memang perawat terlibat langsung dalam penanganan ini, maka perlu memberikan contoh dalam kedisiplinan, dalam hal distancing, physical distancing, stay at home. Ya tentu aja stay at home nggak bisa ya, tapi beberapa sejawat perawat yang hanya menjadi dosen, nah tentu jadikan contoh bahwa mereka kita bisa stay at home selama masa PSBB ini, dan menggunakan masker serta cuci tangan. Kemudian upaya yang lain adalah, dan ini sudah dilakukan, saya menjadi saksinya, bahwa pendataan rumah sakit yang masih mengalami kelangkaan APD, dan kemudian mendistribusikan APD pada rumah sakit tersebut. Kemudian penyebarluasan pengetahuan dan keterampilan, dan ini yang sudah digagas oleh Satgas COVID-19, ya, saya acungi jempol, ya, angkat topi yang luar biasa kepada Pak Jajat dan Pak Erwin yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Ini adalah suatu bentuk penyebarluasan pengetahuan dan keterampilan. Dan mungkin nanti dari pembicara sesudah saya itu akan mendiskusikan bagaimana cara menggunakan dan melepaskan APD sehingga tidak menjadi risiko tinggi terpapar bagi diri perawat sendiri. Kemudian rekrutmen tenaga perawat dari rumah sakit non-COVID ke rumah sakit yang merawat pasien-pasien COVID. Dan ini saya lihat sudah beberapa rumah sakit melakukannya, dan ini sangat membantu dari berbagai pihak. Lalu penyediaan fasilitas konseling bagi perawat yang menangani pasien-pasien COVID langsung. Dan penggunaan APD pada semua pasien yang ditangani. Ya, tidak hanya pada pasien-pasien yang kita curigai, ya, dan ini insya Allah akan banyak membantu mencegah penularan pada sejawat perawat maupun tenaga kesehatan yang lain. Serta hal yang lain yang perlu diupayakan adalah pengaturan waktu dinas, ya, walaupun memang ini tidak mudah karena memang jumlah perawat yang berdinas menjadi sangat terbatas setelah kejadian pandemi COVID ini. Dan masih banyak lagi beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai suatu upaya, baik dari institusi rumah sakit, tempat pelayanan kesehatan, individu tenaga perawatnya sendiri atau profesi perawat, dan juga kita yang berhadapan langsung kepada pasien-pasien tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi selamat mengikuti Zoominar beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan informasi dan ilmu yang dibagikan oleh narasumber yang sangat qualified bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.